Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuningsi. Saya sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Kemudian anggota kelompok saya bernama Andi Ilham Daeng Pabeta sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang model pembelajaran berbasis proyek. Pokok pembahasan yang akan kami bahas kali ini adalah pengertian dari model pembelajaran berbasis proyek, pengertian menurut para ahli, kelebihan, kelemahan, langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis proyek, simulasi langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek dari 24 sampai 32 siswa, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari model pembelajaran berbasis proyek. Materi yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran berbasis proyek. Sebelum ke pengertian, saya akan menjelaskan apa itu proyek. Proyek adalah suatu tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang yang melibatkan peserta didik untuk mendesain atau memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Jones, Rasmussen, dan Moffitt, model pembelajaran berbasis pertanyaan atau problem menantang yang melibatkan siswa dalam merancang, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, atau aktivitas investigatif serta memberikan siswa kesempatan untuk bekerja secara relatif mandiri dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, menurut Blanchard. Menurut Blanchard, suatu model pembelajarannya memperkuat hasrat natural siswa untuk belajar, menempatkan siswa pada pembelajaran berbasis isu atau kebutuhan yang diformalisasikan oleh siswa sendiri, serta membantu untuk mengintegrasikan pengetahuan dalam lapangan praktik. Yang ketiga, menurut Nonong, model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek, di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Yang terakhir adalah menurut Suzy Bos dan Jane Krause. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan suatu proyek otentik tertentu. Baik, perkenalkan nama saya Andi Ilham. Saya akan melanjutkan materi yang pertama. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar dan mendorong kemampuan peserta didik untuk belajar, melakukan pekerjaan penting. Kedua, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, memberikan pengalaman pada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran berbasis proyek. Adapun kelemahannya, yang pertama memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang
yang keenam, ada kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang desain a plan for the project. Tiga, menyusun jadwal atau create a schedule. Empat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the student and the progress of the project. Selanjutnya adalah simulasi langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek terhadap 24-32 siswa. Di sini kami mengambil contoh tentang bel listrik. Langkah pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di sini guru akan menampilkan sebuah gambar atau video tentang beberapa penggunaan elektromagnet, kemudian meminta peserta didik untuk mengamatinya dan mengamati demonstrasi tentang bel listrik, kemudian membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya tentang bel listrik. Misalnya, apakah kita bisa membuat bel listrik sendiri? Langkah kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini guru akan mengajak peserta didik untuk merencanakan sebuah proyek, membuat bel listrik, lalu mengumpulkan informasi bagaimana cara bekerja bel listrik dari berbagai sumber. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mendesain rancangan membuat bel listrik secara kolaboratif dengan guru. Langkah ketiga adalah menyusun jadwal. Di sini, peserta didik diminta untuk menyusun jadwal penyelesaian proyek, lalu mengomunikasikan hasil rancangan bel listrik dan jadwal rancangan di depan kelas. Kemudian, guru akan memberikan masukan terhadap peserta didik mengenai rancangan proyek tersebut. Langkah keempat adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Di sini, peserta didik melaksanakan proyek membuat bel listrik sesuai rancangan, lalu melakukan uji coba terhadap bel listrik, mencatat data hasil uji coba, serta mengolah data hasil uji coba. Kemudian, selama penyelesaian proyek, guru memonitor aktivitas peserta didik seperti menanyakan masalah-masalah yang ditemui pada saat membuat bel listrik. Lalu, peserta didik akan membuat laporan proyek tersebut. Kemudian, langkah kelima adalah menguji hasil. Peserta didik mengomunikasikan hasil proyek membuat bel listrik dengan cara presentasi dan demonstrasi di depan kelasnya. Lalu, guru akan menilai serta peserta didik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru yang berkaitan dengan pembuatan bel listrik. Kemudian, guru akan memberikan saran-saran untuk perbaikan pembuatan bel listrik tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Di sini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek, dan pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat bel listrik. Kesimpulannya adalah, model pembelajaran berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan, baik itu dari segi penjelasan, materi yang disampaikan, dan juga video yang kami tampilkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.